Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Sobel Mufadol dengan NIM 34111911089 dari kelas AIG Informatika Unjani angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang Scrum Accountabilities. Sebelum saya menjelaskan tentang Scrum Accountabilities, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu Scrum. Scrum adalah kerangka kerja yang ringan di mana membantu orang, tim, dan organisasi untuk menghasilkan nilai melalui solusi adaptif untuk masalah yang kompleks. Jadi kerangka kerja Scrum ini sengaja dibuat tidak lengkap, hanya mendefinisikan bagian-bagian diperlukan menerapkan teori Scrum-nya tersebut. Jadi Scrum ini dibangun berdasarkan kecerdasan kolektif orang-orang yang menjalankannya. Daripada kita memberikan tugas atau instruksi yang terperinci terhadap orang-orang tersebut, yang mana hasilnya tidak akan memuaskan. Jadi dalam Scrum ini kita dipandu untuk memiliki hubungan dan interaksi antar anggota tim. Lanjut di sini masuk ke Scrum Accountabilities ya. Jadi Scrum Accountabilities ini adalah unit fundamental dari Scrum yang merupakan sebuah tim kecil atau biasa disebut sebagai Scrum Team supaya dapat tetap gesit dan cukup besar untuk menyelesaikan pekerjaan penting dalam sprint, biasanya terdiri dari 10 orang atau kurang. Di sini ada perlu dua hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu adalah tetap gesit. Kenapa di sini tetap gesit? Karena ketika kita memiliki sebuah tim yang kecil, tim tersebut akan lebih mudah untuk membangun sebuah komunikasi dan dapat membuat komunikasi yang lebih baik dan produktif dibandingkan memiliki sebuah tim yang berjumlahnya berpuluh-puluh orang tetapi tidak memiliki komunikasi. Dan satu hal lagi yang perlu kita garis bawahi itu adalah dan cukup besar untuk menyelesaikan pekerjaan penting dalam sprint. Mengapa di sini cukup besar? Karena dengan tim yang sedikit, kita dapat menyelesaikan pekerjaan dengan disiplin atau dengan teratur gitu. Jadi di dalam Scrum Team ini tidak ada subtim ataupun hierarki yang lainnya. Jadi ini adalah merupakan unit yang kohesif yang berfokus pada satu tujuan pada satu waktu. Dalam Scrum menetapkan 3 akuntabilitas khusus dalam Scrum Team. Yang pertama adalah developer, yang kedua product owner, yang ketiga dan terakhir adalah Scrum Master. Semuanya itu bersifat lintas fungsi. Jadi apa itu lintas fungsi? Jadi lintas fungsi itu adalah anggota tim memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan nilai yang diperlukan pada setiap sprint. Jadi mereka tuh melakukan manajemen kepada diri mereka sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan yang mereka kerjakan gitu. Yang artinya mereka secara internal memutuskan siapa yang melakukan apa dan kapan dan bagaimananya. Oke, dan Scrum Team bertanggung jawab atas semua aktivitas terkait produk, mulai dari kolaborasi dengan pemangku kepentingan, verifikasi, pemeliharaan, pengoperasian, eksperimen, penelitian, dan pengembangan, dan hal lain yang mungkin diperlukan. Jadi dalam Scrum Team ini mereka disusun dan diperdayakan oleh organisasi tersebut untuk mengolah pekerjaan mereka sendiri, bekerja dalam sprint dalam kecepatan yang berkelanjutan dan memiliki fokus yang konsisten. Dan seluruh Scrum Team juga seperti yang sudah disebutkan tadi ya, bertanggung jawab untuk menciptakan sebuah increment yang bernilai dan berguna pada setiap sprintnya. Oke, lanjut di sini kita membahas yang pertama adalah developer. Developer adalah anggota Scrum Team yang berkomitmen untuk membuat segala aspek dari increment yang digunakan di setiap sprint. Jadi seorang developer ini mempunyai keterampilan khusus, harus mempunyai keterampilan khusus ya, yang mana keterampilan khusus tersebut sangat bervariasi tergantung apa yang dikerjakan oleh developer tersebut. Developer selalu bertanggung jawab untuk beberapa hal. Yang pertama adalah menanam kualitas dengan mengikuti definition of done. Selanjutnya menyesuaikan rencana mereka terhadap setiap hari untuk mencapai sprint goal. Saling bertanggung jawab sebagai profesional. Selanjutnya ada product owner. Jadi product owner ini adalah seorang yang bertanggung jawab untuk memaksimalkan nilai produk yang dihasilkan dari kinerja tim Scrum. Jadi product owner ini dapat melakukan pekerjaan
tersebut dengan mendelegasikannya kepada orang lain misalnya. Dan bertanggung jawabnya itu ada atas beberapa pengolahan produk backlog yang efektif yang meliputi yang pertama adalah mengembangkan dan secara eksplisit mengkomunikasikan produk goal. Lalu memberikan dan membuat dan mengkomunikasikan produk backlog item dengan jelas. Selanjutnya memprioritaskan produk backlog item. Selanjutnya memastikan produk backlog transparan, terlihat dan dipahami. Agar produk owner berhasil, seluruh organisasi harus menghormati keputusan mereka. Jadi mereka diputuskan dalam Scrum tersebut, mereka harus menghormatinya. Jadi keputusan ini terlihat dalam konten atau dalam urutan produk backlog tersebut dan melalui increment yang dapat diperiksa di sprint review atau biasa sprint review itu adalah yang menghubungkan dari feedback dari klien gitu. Jadi produk owner ini cuma ada satu orang ya, bukan sebuah tim juga, tapi produk owner ini cuma ada satu orang dan dapat mewakili kebutuhan banyak pemangku kepentingan dalam produk backlog. Jadi mereka ingin mengubah produk backlog dapat dilakukan dengan mencoba meyakinkan produk backlog. Jadi misalnya ada klien ingin merubah suatu perencanaan dalam pembuatan aplikasi atau proyek tersebut, jadi mereka harus bisa meyakinkan dalam ke produk ownernya tersebut. Jadi baru misalnya disetujui baru dapat dilakukan perubahan. Selanjutnya di sini ada Scrum Master. Jadi Scrum Master ini adalah pemimpin sejati yang melayani Scrum Team dan organisasi yang lebih besar. Jadi Scrum Master ini melakukannya dan memungkinkan Scrum Team untuk meningkatkan traksinya dalam kerangka kerja Scrum. Nah, Scrum Team bertanggung jawab atas efektivitas Scrum Master bertanggung jawab atas efektivitas Scrum Team, yang mana Scrum Team melayani di mana Scrum Master melayani Scrum Team dengan beberapa cara, misalnya melatih anggota dan manajemen mandiri dan lintas fungsi yang seperti tadi dijelaskan. Selanjutnya menghilangkan hambatan untuk kemajuan Scrum Team, memastikan bahwa semua acara Scrum berlangsung dengan bersifat positif, produktif dan tidak melebihi batas waktu. Itu yang dilakukan oleh Scrum Master terhadap Scrum Team. Selanjutnya di sini ada yang dilakukan oleh Scrum Master untuk melayani produk owner dengan beberapa cara. Yang pertama adalah membantu menemukan teknik untuk menjelaskan produk goals dan mengelola produk backlog yang efektif. Yang kedua adalah membantu menetapkan perencanaan produk empiris untuk lingkungan yang kompleks. Yang ketiga adalah memfasilitasi kolaborasi dengan pemangku kepentingan sesuai permintaan atau kebutuhan. Dan di sini Scrum Master melayani organisasi dalam beberapa cara, seperti yang pertama adalah memimpin, melatih, dan membimbing organisasi dalam penerapan Scrum. Yang kedua, merencanakan dan memberi saran tentang implementasi Scrum dalam organisasi. Yang ketiga adalah menghilangkan hambatan antara pemangku kepentingan dan Scrum Team. Mengapa di sini kita sering mendengar hambatan antara pemangku kepentingan dan Scrum Team? Karena di sini harus adanya komunikasi antara pemangku kepentingan dan Scrum Team tersebut. Karena bila ada sedikit hambatan-hambatan tersebut akan berpengaruh kepada proyek yang sedang dibuat. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi Scrum Accountability ini. Mohon maaf lebih dan kurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.